Amin. Silakan duduk. Shalom. Satu sukacita untuk berjumpa dengan Anda sekali lagi. Tanpa berpanjang lebar, saya undang kita untuk melihat Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama. Kisah Rasul 3 bicara tentang ayat 1 sampai 10, bicara tentang Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah di bait suci. Nah, lihat ayat 1, perhatikan ayat 1. Ayat 1 berkata, pada suatu hari, kalau tidak keberatan kita baca bersama-sama ayat 1, 1, 2, 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Renungkan sebentar ayat ini. Saya percaya banyak dari kita melalukan ayat ini biasa-biasa saja. Tapi Anda lihat ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Anda lihat Bapak Ibu, berarti mujizat ini tidak terjadi pada sembarang waktu. Tetapi mujizat ini terjadi pada waktu sembahyang. Karena mujizat ini terjadi pada waktu yang spesifik. Dari sana saya tahu bahwa semua yang terjadi hari itu adalah atas pengaturan Tuhan yang luar biasa dalam hidup orang lumpuh ini. Saya percaya Tuhan adalah sutradara terhebat dalam hidup Anda dan saya. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang waktu sembahyang. Saya percaya ada banyak hal yang kita bisa temukan dalam waktu sembahyang. Nah, paling tidak saya coba beri 4, ada banyak hal. Tapi saya coba beri Anda 4 hal yang kita bisa terima dari waktu sembahyang. Nomor 1, waktu sembahyang adalah waktu di mana kita menerima jawaban dari Tuhan. Sama-sama bilang jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, mujizat itu terjadi di waktu sembahyang. Jadi waktu sembahyang adalah waktu di mana kita menerima mujizat. Waktu sembahyang adalah waktu di mana kita mengalami terobosan. Waktu sembahyang adalah waktu di mana kita menerima sukacita dari Tuhan. Waktu sembahyang adalah waktu di mana kita menerima jawaban. Sama-sama bilang jawaban. Anda butuh mujizat, sembahyang. Anda butuh damai sejahtera, sembahyang. Anda butuh sukacita, sembahyang. Anda mau lihat terobosan, sembahyang. Anda mau mengalami kesembuhan dari Tuhan, sembahyang. Anda mau menerima lawatan dari Tuhan, sembahyang. Tidak ada yang bilang amin, saya terus. Anda mau, haleluya, amin. Anda mau terima sesuatu dari Tuhan, Anda harus datang dalam sembahyang. Nomor 1, waktu sembahyang, waktu untuk menerima jawaban dari Tuhan. Nomor 2, waktu sembahyang menurut saya adalah waktu di mana kita menerima kekuatan dari Tuhan. Sama-sama bilang kekuatan. Filipi pasal 4 ayat 6 kita pernah belajar. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah kamu khawatir, tetapi bawalah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus berkata, jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya saya tidak khawatir? Dia berkata, berdoalah. Berarti kekhawatiran dan doa tidak bisa ada dalam waktu yang sama di tempat yang sama. Kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang sama. Di mana kekhawatiran hadir, satu kali kita pasti akan berhenti untuk berdoa. Tetapi di mana kita mulai berdoa, satu kali kekhawatiran akan pergi. Amin. Ketika Anda khawatir, terus khawatir, maka satu kali Anda akan berhenti berdoa. Tetapi kalau Anda berdoa dan berdoa, maka satu kali Anda akan berhenti untuk khawatir. Nggak ada yang bilang amin. Masih ingat saya, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Oke, amin, amin, amin. Jadi kalau Anda khawatir, Anda akan berhenti berdoa. Tetapi kalau Anda berdoa, satu kali Anda akan berhenti untuk khawatir. Sebab doa memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Kalau hari ini Anda ada dalam ketakutan, berdoalah. Sebab doa akan memberi kita kekuatan mengalahkan ketakutan. Kalau hari ini ada kecewa, datanglah dalam doa. Sebab doa akan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekecewaan.
Kalau hari ini Anda sementara berputus asa, berdoalah. Sebab doa akan memberi kita kekuatan untuk mengalahkan keputusasaan. Doa memberi kekuatan. Nomor 1, times of prayer, waktu sembahyang memberi kita jawaban. Nomor 2, waktu sembahyang memberi kita kekuatan. Nomor 3, waktu sembahyang memberikan kepada kita belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Waktu sembahyang, waktu di mana kita menerima belas kasihan daripada Tuhan. Masih ingat ketika Tuhan Yesus melewati orang buta bernama Bartimeus? Bartimeus berseru kepada Tuhan. Kita sebut apa orang yang berseru pada Tuhan? Berdoa. Dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan Yesus. Apa yang dia minta? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu sembahyang adalah waktu di mana Anda dan saya meminta belas kasihan. Sama-sama bilang belas kasihan. Tahukah Anda, sadarkah Anda ada 2 motivasi utama. Paling tidak ada 2 motivasi utama Tuhan Yesus buat mujizat di dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di muka bumi. Ada 2 motivasi utama kenapa Tuhan Yesus buat mujizat selama pelayanannya 3,5 tahun di muka bumi. Nomor 1, dia buat mujizat karena iman seseorang. Sama-sama bilang iman. Makanya dia berkata, menurut imanmu terjadilah. Sebab ketika seseorang beriman, mujizat itu datang. Tuhan Yesus ketika berjalan, disentuh ujung jubahnya oleh wanita pendarahan 12 tahun. Dan karena iman, kuasa itu mengalir. Dan Tuhan Yesus berkata, menurut imanmu terjadilah. Iman adalah motivasi utama, salah satu motivasi utama ketika Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup manusia. Tapi yang kedua, ada saatnya dia tidak bilang menurut imanmu terjadilah. Tetapi ada saatnya Alkitab berkata, Yesus berbelas kasihan. Dan ketika dia berbelas kasihan, tiba-tiba dia mulai buat mujizat. Jadi motivasi kedua adalah belas kasihan. Lihat, belas kasihan adalah salah satu motivasi utama kenapa Tuhan buat mujizat dalam hidup seseorang. Hari ini Anda butuh pertolongan Tuhan, mintalah belas kasihan dari Tuhan. Hari ini Anda butuh kesembuhan dari Tuhan, mintalah belas kasihan dari Tuhan. Anda ingat Hana ibu Samuel, dia berdoa. Dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Sekali lagi dari yang bilang amin saya terus. Dan berdoa, dan berdoa, dan berdoa. Alkitab berkata tiap tahun dia berdoa. Sampai 1 kali ketika dia berdoa, Alkitab berkata dan Allah mengingat Hana. Apa artinya Allah mengingat Hana? Buat saya sederhana. Allah berbelas kasihan kepada Hana. Times of prayer, waktu sembahyang adalah waktu di mana kita menerima belas kasihan daripada Tuhan. Nomor 1, times of prayer, waktu sembahyang, waktu untuk menerima jawaban. Nomor 2, waktu sembahyang, waktu untuk menerima kekuatan. Nomor 3, waktu sembahyang, waktu untuk menerima belas kasihan. Nomor 4, waktu sembahyang adalah waktu di mana Roh Kudus bekerja. Kisah Para Rasul 4 ayat 31. Maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kapan mereka penuh dengan Roh Kudus? Waktu mereka berdoa, waktu mereka sembahyang. Kapan kisah Rasul Pentakosta pertama terjadi? Waktu murid-murid sementara sembahyang. Periksa semua pengalaman-pengalaman revival, kebangunan rohani. Semua kebangunan rohani selalu dimulai dari waktu sembahyang. Jadi waktu sembahyang adalah waktu melihat Roh Kudus bekerja. Nah, saya percaya ora et labora. Anda berdoa, Anda bekerja. Kita harus bekerja. Sebab pekerjaan kita adalah saluran Tuhan, salah satu saluran Tuhan untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin.
Makanya Paulus berkata kalau tidak bekerja lebih baik tidak makan. Sebab cara Tuhan memberkati kita selalu nomor satu lewat apa yang kita kerjakan. Tuhan tidak memberkati orang malas. Tuhan mau mereka yang bekerja. Tetapi seringkali kita lupa bahwa bekerja penting, tetapi berdoa juga penting. Ada orang berkata, berdoa buang-buang waktu Pak. Berdoa itu kelihatannya tidak buat apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa. Bapak Ibu, dalam doa kita terlihat tidak sementara berbuat apa-apa. Dalam doa kita terlihat sementara tidak bekerja. Tetapi saya percaya sekalipun kita terlihat tidak bekerja, tetapi di dalam doa Roh Kudus sementara bekerja. Amin, amin, amin. Dalam doa Anda terlihat tidak sementara melakukan apa-apa, tetapi di dalam doa kita percaya Tuhan sementara bekerja dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu times of prayer, waktu sembahyang, waktu untuk menerima jawaban. Nomor 2, waktu sembahyang, waktu untuk menerima kekuatan. Nomor 3, waktu sembahyang, waktu untuk menerima belas kasihan. Nomor 4, waktu sembahyang adalah waktu di mana Roh Kudus bekerja. Sama-sama bilang Roh Kudus bekerja. Nah, hari ini saya akan bicara tentang 3 jenis waktu dalam Alkitab. 3 jenis waktu. Saya pernah bawa Anda ini dulu sekali, tapi saya coba ingatkan dan ada beberapa tambahan yang saya mau tambahkan. Ada 3 jenis waktu dalam Alkitab, paling tidak dalam Perjanjian Baru. Nomor 1, jenis waktu yang pertama adalah Kronos, K-R-O-N-O-S, Kronos. Kronos, sama-sama bilang Kronos, adalah waktu yang berjalan apa adanya. Dengan kata lain, Kronos muncul kata kronologis. Kronologis adalah waktu yang berjalan secara berurutan. Waktu berjalan apa adanya. Itu sebabnya karena waktu itu berjalan apa adanya, maka waktu Kronos adalah waktu yang netral. Sama-sama bilang waktu itu netral. Apa artinya Pak? Waktu Kronos waktu yang berjalan apa adanya. Sebab Anda malas-malasan, jam tetap berjalan. Anda kerja, jam tetap jalan. Kalau Anda tidur-tiduran, jam tetap jalan. Waktu tetap berjalan apapun yang Anda lakukan. Makanya dia disebut waktu yang netral. Waktu hanyalah ruang, kanvas putih yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini. Waktu adalah ruang, dia hanya memberi Anda ruang. Dia hanya memberi Anda kanvas putih. Apa yang Anda buat dalam waktu, itulah yang akan menentukan bagaimana hidup kita kelak. Artinya dengar, Bapak Ibu, waktu tidak akan buat Anda sukses. Waktu tidak akan buat Anda gagal. Waktu tidak akan buat Anda sakit hati. Waktu tidak akan buat Anda sembuh dari sakit hati. Yang buat kita sukses atau gagal bukan waktu. Yang buat kita sukses atau gagal adalah apa yang kita perbuat di dalam waktu. Yang setuju katakan amin. Anda sakit hati, waktu tidak akan pernah menyembuhkan sakit hati Anda. Sebab dia hanya berjalan apa adanya. Yang menentukan kita sembuh atau tidak sembuh dari sakit hati kita adalah apa yang kita perbuat dalam waktu. Kalau Anda mau mengampuni, mengizinkan Tuhan memulihkan, Anda pasti akan sembuh. Tapi kalau Anda tidak mau mengampuni, Anda terus marah, berapapun puluh tahun yang Anda jalani dalam hidup ini, sampai mati pun belum tentu Anda bisa mengampuni. Belum tentu Anda bisa sembuh dari sakit hati Anda. Yang kita perbuat dalam waktu, itulah yang akan menentukan apa yang akan kita terima dalam hidup ini. Waktu yang kedua, waktu kedua adalah waktu Kairos, K-A-I-R-O-S, Kairos, sama-sama bilang Kairos. Waktu Kairos adalah waktu yang kita tahu disebut waktu kesempatan. Sama-sama bilang kesempatan.
Efesus 5 ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 16. Efesus 5:16 Paulus berkata sama-sama 1, 2, 3. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Paulus berkata ketika hari-hari menjadi jahat, ketika hari-hari menjadi sulit, ketika hari-hari menjadi berat, ketika hari-hari penuh dengan tantangan, ketika hari-hari dalam hidupmu penuh dengan kesulitan, salah satu nasihat Paulus adalah pergunakanlah waktu. Kata waktu di sana tidak menggunakan kata kronos, tapi kata waktu di sana menggunakan kata kairos. Artinya Paulus tidak berkata bekerja lebih lama. Paulus tidak berkata bekerja lebih panjang. Tapi Paulus berkata bekerjalah dengan mempergunakan kesempatan yang ada. Tuhan bekerja dalam hidup manusia dengan dua cara. Ada dua cara Tuhan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Cara pertama, cara supranatural. Sama-sama bilang supranatural. Saya sebut itu mujizat instan. Jadi kalau ada orang sakit, orang buta, pendeta doakan. Dan waktu pendeta doakan, dia langsung bisa melihat. Berarti itu mujizat supranatural. Mujizat instan. Saya lihat ada orang punya kebiasaan merokok. Selesai didoakan pendeta, malam itu dia sudah tidak bisa merokok. Saya sebut itu mujizat supranatural. Mujizat instan. Tetapi selain cara supranatural, ada cara natural. Sama-sama bilang natural. Apa itu natural, Pak? Alamiah. Kelihatannya biasa, kelihatannya kebetulan, tetapi sebenarnya bukan kebetulan. Misalnya, orang sakit, didoakan pendeta, selesai didoakan, dia sembuh. Itu berarti supranatural. Tetapi ada orang sakit berdoa sama Tuhan. Kemudian dia pergi ke dokter. Kemudian Tuhan memberi hikmat sama dokter. Tuhan bekerja lewat tangan dokter. Kemudian orang itu menerima kesembuhan lewat obat yang diberikan oleh dokter. Maka sekalipun dia sembuh karena lewat pertolongan dokter. Bagi kita itu tetap kita sebut mujizat. Tetapi mujizat natural, secara alamiah Tuhan bekerja. Nah, secara natural ada dua hal lagi cara Tuhan bekerja. Nomor satu, Tuhan bekerja secara natural menolong kita lewat orang lain. Sama-sama bilang orang lain. Kebanyakan kalau Tuhan memberkati kita, dia berkati kita lewat orang lain. Kalau Tuhan mau menegur kita, Tuhan mau mendidik kita, Tuhan mau mengarahkan kita, maka seringkali dia mendidik, dia menegur, dia menasihati, mengarahkan kita lewat orang lain. Kalau kita lagi lemah, Tuhan mau menghiburkan kita, Tuhan mau menguatkan kita, seringkali dia menghiburkan dan menguatkan kita lewat orang lain. Oleh sebab itu jangan menganggap sepele orang lain dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Makanya ada dua kemampuan yang harus kita miliki dalam hidup ini. Hari ini banyak angka 2, Pak, nggak apa-apa. Ada dua kemampuan yang harus kita miliki dalam hidup ini. Siap? Satu, saya sebut kemampuan skill. Mohon maaf pakai bahasa Inggris. Skill, S-K-I-L-L, skill. Apa itu kemampuan skill, Pak? Kemampuan kepintaran, kemampuan kebisaan, kemampuan menyelesaikan sebuah proyek atau masalah dalam hidup kita. Anda dapat masalah, Anda butuh skill, sama-sama bilang skill. Anda ada pekerjaan, maka menyelesaikan pekerjaan Anda butuh skill, sama-sama bilang skill. Anda butuh kepintaran, Anda butuh kemampuan, Anda butuh kebisaan, Anda butuh kehebatan untuk menyelesaikan masalah dalam hidup Anda. Sama-sama bilang skill. Tetapi yang kedua,
kita butuh kemampuan karakter. Sama-sama bilang karakter. Skill, kemampuan menyelesaikan masalah. Tapi karakter, kemampuan untuk berhubungan, bekerja sama dengan orang lain. Kemampuan untuk berhubungan atau bekerja sama dengan orang lain. Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kalau kita satu-satunya manusia di muka bumi, kemungkinan besar kita tidak perlu belajar arti sabar. Pernahkah Anda sadar, pernahkah Anda pikir kalau kita satu-satunya manusia di muka bumi, jangan-jangan kita tidak perlu belajar arti kebajikan. Ketika Anda satu-satunya manusia di muka bumi, Anda tidak perlu belajar arti kemurahan. Kalau Anda dan saya manusia satu-satunya di muka bumi, Anda dan saya tidak perlu belajar arti kesetiaan. Kenapa ada buah roh? Sebab buah roh bicara tentang bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Ada banyak orang, pinter si pinter. Skillnya hebat, tapi karakternya buruk. Seringkali ada banyak orang tidak mendapat pekerjaan. Bukan karena skillnya kurang, tetapi ada banyak orang tidak mendapat pekerjaan, keluar dari pekerjaan karena karakternya yang kurang, tabiatnya yang tidak benar, wataknya yang tidak dibentuk. Terutama generasi milenial hari ini, anak muda dengar baik-baik. Kalau ngomong sama orang tua jangan ngomong seperti sama teman. Beda. Saya punya teman, nanti Anda ngomong nanti lain. Terkesan tidak sopan, terkesan arogan, terkesan sombong. Pinter boleh pinter, tetapi kalau Anda tidak bisa bekerja dengan orang lain, maka Anda tidak akan punya tempat dalam kehidupan ini. Saya mau bilang sama Anda, ada saatnya kita butuh skill, tetapi skill terbatas. Saya sudah bilang sama teman-teman, pengumuman, saya pemimpinmu cuma bisa terima 2 konseling satu hari. Jangan lewat dari 2. Kenapa? Otak saya terbatas. Jemaat konseling 2 jam, 3 jam. Lempar sampah sama pendeta pulang lega. Pendeta yang mumet. Sebab mikirin Anda, masalah Anda. Doain, saya bilang otak saya terbatas. Empati saya terbatas. Jamnya saya terbatas, tenaganya saya terbatas, kemampuan berpikir saya terbatas. Mau kerja cepat memang lebih baik kerja sendiri. Tapi kalau mau kerja besar, kita harus kerja bersama-sama. Saya percaya kerajaan sorga di muka bumi tidak bisa dikerjakan sendiri. Kita harus kerjakan bersama-sama. Anda mau lihat sesuatu yang besar dalam keluarga Anda, bapak-bapak, Anda tidak bisa kerja sendiri. Anda butuh istri dan anak-anak untuk bekerja bersama-sama. Oleh sebab itu kita harus punya kemampuan karakter, watak, kepribadian dengan orang lain. Nah oleh sebab itu Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus mampu kerjasama dengan orang lain. Sebab Tuhan memberkati kita lewat orang lain. Nomor 2, cara Tuhan bekerja dalam hidup kita secara natural dengan memberikan kepada kita kesempatan. Sama-sama bilang kesempatan. Nomor 1, dia tolong kita lewat orang lain. Tapi nomor 2, dia tolong kita lewat kesempatan. Markus pasal 6 ayat yang ke-48. Markus 6 ayat 48. Mari kita lihat soal kesempatan. Markus 6:48 bicara tentang Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus berjalan di atas air bukan untuk dipamerkan. Tuhan Yesus berjalan di atas air hari itu untuk menolong murid-muridnya. Sekali lagi, dia berjalan di atas air bukan untuk petantang petenteng dia Allah. Tetapi dia berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Ini yang saya percaya. Setiap mujizat Tuhan buat dalam hidup seseorang bukan untuk dipamerkan. Demi kepentingan yang buat mujizat. Tetapi setiap mujizat Tuhan buat dalam hidup seseorang
adalah untuk memberkati orang lain. Mimbar yang dipakai untuk melayani, panggung yang ada untuk sebuah pelayanan di gereja, itu bukan etalase untuk mempromosi diri sang pelayan Tuhan. Tetapi setiap mimbar dan panggung yang kudus dalam pelayanan gereja, itu adalah etalase di mana karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam hidup seseorang hamba Tuhan dipakai demi kepentingan jemaat. Jemaat yang harus diberkati lewat karunia. Pelayan-pelayan Tuhan. Ini bukan tempat untuk menunjukkan hebatnya saya. Ini bukan tempat untuk menunjukkan populernya saya. Ini tempat untuk melayani Tuhan dan umatnya. Jemaatlah yang harus diberkati lewat setiap pelayanan. Kekayaan Anda dan saya bukan untuk memperkaya diri kita. Kekayaan Anda dan saya supaya jadi berkat bagi orang lain. Amin, amin, amin. Hanya 2 orang yang bilang amin. Sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Dari tadi Anda tidak bilang amin. Ibu gembala terus yang bilang amin. Nggak ada lagi yang bilang amin. Oh, ampunilah mereka ya Tuhan. Cuma 5 orang yang bilang amin. Saya hitung. Tuhan Yesus berjalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Nah, mari lihat ayat 48. Lihat ayat 48. Ketika dia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Angin sakal adalah angin yang melawan arah tujuan. Anda mau maju ke depan, angin sakal adalah angin yang meniup Anda ke belakang. Pernahkah Anda merasakan Anda buat apapun yang Anda buat rasanya tidak memberi hasil? Alkitab berkata Tuhan Yesus melihat mereka bersusah payah. Hasil dari angin sakal kita seringkali merasa capek. Seringkali lihat pelayanan tidak bertumbuh-tumbuh. Orang diajar tidak berubah-ubah. Kita buat sesuatu tidak memberi hasil. Seringkali membuat orang capek. Itulah angin sakal. Angin yang melawan arah tujuan. Saya mau maju, angin sakal meniup saya ke belakang. Bapak Ibu, pernahkah alami Anda mau maju, tapi justru ada banyak masalah tiba-tiba muncul mendorong Anda untuk tidak jadi maju? Baru janji sama Tante Vivi, Tante saya mau datang ke gereja, mulai dari sekarang rajin di gereja, rajin di gereja. Hari Sabtu janji, hari Minggu pagi masalah semua datang. Tante saya mau sabar, mau sabar, mau sabar. Oh hati gembira melayani Tuhan. Baru janji hari Sabtu, hari Minggu ada saja yang bikin marah. Istilah orang Surabaya, orang paling mencekno di seluruh dunia tiba-tiba muncul hari itu. Orang yang paling menyebalkan. Jadi kalau Anda ketemu orang yang paling menyebalkan, orang paling mencekno di seluruh dunia, jawab saja dalam hati, angin sakal sudah datang. Anda mau rajin ke gereja, ada saja ban kempes lah, sukacita mulai hilang lah. Tiba-tiba suami bilang, sudahlah kalau model begini tidak ke gereja. Bilang sama hati, apa? Angin sakal sudah datang. Saya mau maju, selalu ada halangan. Setan tidak pernah mau Anda maju. Katakan amin. Setan tidak mau Anda maju. Dia tahu waktu Anda mau maju, Anda mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti ada saja masalah akan datang. Kalau masalah sudah datang, sama-sama bilang dalam hati apa? Angin sakal sudah datang. Angin yang menghalangi kemajuan kita. Lihat terus, dia berkata, mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam. Jangan bilang waktu tidak penting bagi Tuhan. Waktu itu penting. Dia datang pada jam yang spesifik, kira-kira jam 3 malam. Nah saya tidak punya waktu untuk bahas jam 3 malam. Ini adalah waktu transisi. Waktu ganti jaga. Dari jaga malam ketiga menuju jaga malam keempat. Waktu transisi adalah waktu yang krusial, waktu yang penting. Waktu pergantian musim kehidupan itu adalah waktu yang penting. Nanti lain waktu saya akan bahas tentang the times of transition,
waktu transisi. Yesus datang di jam 3 malam. Dia datang kepada mereka sama-sama apa? Berjalan di atas air dan dia hendak apa? Tunggu dulu. Tuhan Yesus tadi saya bilang jalan di atas air untuk menolong murid-muridnya. Yang setuju katakan amin. Tapi tiba-tiba Markus bilang begini, dia jalan di atas air, dia hendak. Nah, yang benar yang mana? Tuhan Yesus jalan di atas air mau menolong atau mau melewati? Dia datang untuk menolong atau dia cuma bilang permisi? Dia datang menolong atau mau lewat? Menolong. Kalau menolong, kenapa Markus berkata dia hendak melewati mereka? Ini tafsiran saya. Semoga Anda setuju, puji Tuhan. Anda tidak setuju, tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tafsiran saya. Tuhan Yesus jalan di atas air, hendak menolong. Kenapa Markus berkata hendak melewati? Sebab kalau dia datang, ini tafsiran saya. Tapi kalau Yesus datang, murid-murid terlalu sibuk dengan perahu mereka. Terlalu sibuk dengan masalah mereka. Terlalu sibuk dengan sakit hati mereka. Terlalu sibuk dengan agenda mereka. Terlalu sibuk dengan keinginan mereka. Dan tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia datang. Maka Yesus akan sama-sama bilang kesempatan. Kesempatan diberi untuk menolong kita. Tapi kalau Anda tidak mengenali kesempatan dari Tuhan datang, maka kesempatan itu akan lewat. Ada saatnya kesempatan sekali dia lewat, dia masih bisa putar balik. Tapi ada saatnya kesempatan kalau dia lewat, satu kali dia lewat untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, hari ini kalau Roh Kudus bicara keras dalam hati Anda, mengingatkan Anda tentang satu dosa, dan meminta Anda untuk berbalik kepada Dia hari ini. Saran saya, bertobatlah hari ini. Sebab jangan-jangan kesempatan ini tidak akan balik lagi untuk selama-lamanya. Kalau masih ada waktu untuk bertobat, Alkitab berkata kesabaran Tuhan tidak boleh dianggap sebagai sebuah kelalaian. Kesabaran Tuhan adalah supaya orang yang berdosa bisa berbalik kepada Dia. Dia sabar, Dia masih beri kesempatan. Tapi jangan meremehkan kesempatan yang Dia beri. Jangan anggap nanti masih punya waktu panjang. Kita tidak pernah tahu umur manusia. Tapi saya berdoa kalau Roh Kudus bicara keras dalam hati Anda. Hari ini ambil dan berkata, ya Roh Kudus, saya mau berbalik sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini kesempatan sekali lagi datang dalam hidup Anda dan saya. Bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Ada kesempatan sekali dia lewat, dia masih bisa putar. Ada kesempatan dia lewat, dia putar balik cepat. 2 minggu dia kembali lagi. Ada kesempatan sekali dia lewat, dia putar balik agak lama, 5 tahun baru dia balik. Tapi ada kesempatan sekali dia lewat untuk selama-lamanya. Kesempatan ini harus diperhatikan. Itu sebabnya Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Mencari dari manakah datangnya pertolonganku. Ya, pertolonganku datangnya dari Tuhan, penjaga Israel. Daud berkata, pertolongan pasti dari Tuhan. Hanya dari mana Tuhan tolong, Daud berkata, aku tidak tahu. Itu sebabnya aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Jangan-jangan Tuhan tolong dari sebelah kiri, saya pandang kiri. Itu kesempatan yang Tuhan beri. Kalau tidak ada, lihat sebelah kanan. Sebab jangan-jangan Tuhan akan tolong dari sebelah kanan. Kalau kanan tidak ada, lihat belakang. Jangan-jangan Tuhan tolong dari belakang. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dia tidak tahu, pertolongan pasti dari Tuhan. Tapi dia tidak tahu dari mana Tuhan mau menolong.
Tetapi dia berjaga-jaga, dia memberi ruang bagi Tuhan bekerja. Seringkali kita tuntut Tuhan, kita terlalu terfokus pada masalah kita. Kita terlalu terfokus pada cara kita. Kita tuntut Tuhan harus tolong saya dengan cara begini. Sehingga ketika Tuhan gunakan cara yang berbeda, kita tidak perhatikan. Orang Israel menuntut Mesias itu harus datang sebagai panglima perang. Ketika dia datang sebagai hamba yang menderita, tidak ada yang mau percaya. Sebab kita menuntut dengan cara kita. Itu yang membuat Tuhan lewat. Seringkali kita menuntut Tuhan harus buat begini. Sakit hati, sama-sama bilang sakit hati. Ketidakpengampunan adalah menuntut orang yang telah menyakiti kita untuk menjadi pembuat kebahagiaan dalam hidup Anda dan saya. Ketidakpengampunan adalah memilih menyerahkan kebahagiaan saya kepada keputusan dan tindakan orang yang justru sudah menyakiti kita. Apa artinya Pak Pendeta? Artinya begini, kalau dia tidak minta maaf sama saya Pak, jangan harap ini hati puas. Kalau dia belum soja-soja sujud kepala jidat taruh di lantai, jangan pikir hati ini puas Pak. Kalau dia belum masuk penjara, jangan anggap hati ini puas. Kenapa kita meletakkan kebahagiaan kita kepada tindakan orang yang justru sudah pernah menyakiti kita? Kalau Yusuf menuntut 10 kakaknya yang buat salah sama dia, yang harus ganti rugi kesalahan mereka. Untuk seumur hidup Yusuf tidak akan pernah jadi Perdana Menteri di Mesir. Sebab Tuhan menunjukkan lewat kisah Yusuf yang salah 10 kakaknya. Tapi Tuhan ganti semua kesalahan mereka melalui Fir'aun. Yang salah orang lain, tapi yang bayar kesalahan orang lain, dia pakai orang yang berbeda. Kebahagiaan Anda dan saya jangan tuntut dari orang lain. Kebahagiaan Anda dan saya pandang pada Tuhan. Tuhan mau kerja dengan apa? Biarkan dia kerja. Tapi yang pasti kalau kesempatan itu lewat, kita bisa mengenali. Jangan pandang terus badai Anda. Jangan pandang terus gelombang Anda. Yesus sudah datang di atas air. Jalan di atas air. Tidak ada yang perhatikan. Karena Anda terlalu fokus. Masalah Anda, agenda saya, keinginan saya, harga diri saya, hak saya, ini saya, itu saya, ini saya, itu saya. Yesus lewat, Anda tidak perhatikan. Hari ini, pandang pada Yesus. Dialah sumber kebahagiaan kita. Bukan orang lain. Makanya dia berkata ampuni. Kenapa? Pengampunan berarti menyerahkan keputusan kebahagiaan kita. Bukan di tangan orang yang menyakiti kita. Tetapi menyerahkan keputusan kebahagiaan kita kepada Tuhan. Hakim yang maha adil. Dia yang tahu satu kali yang jahat akan dihakimi. Yang benar akan diberi upah. Serahkan sama Tuhan. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Bukankah lewat pengorbanannya tidak ada yang memperhatikan. Semua pikir dia akan datang sebagai panglima perang. Tetapi hari itu dia datang sebagai anak domba Allah yang tersembelih di atas kayu salib. Banyak orang Yahudi tidak bisa menerima dia sampai hari ini. Sebab berbeda dengan apa yang mereka harapkan. Tapi bagi mereka yang mengenali rencana Tuhan. Mereka tahu kebahagiaan kita ada pada Yesus. Dia telah mati, dia bangkit, dia hidup, dia naik ke surga, dia beri Roh Kudus. Dan satu kali dia akan datang kembali menjemput Anda dan saya.